Jangan menjadi penghalang tidak ada uang. Ya. Untuk semangat belajar, sayalah mungkin salah satu contohnya tidak punya uang. Ya mungkin dengan kalau masalah dana, ya itulah tadi ya, mungkin saya jarang makan. Orang makan 3 kali, saya makan mungkin sekali. Udah biasa ya? Itu sudah biasa, itu di sana sudah kita tahan-tahan lah kita makannya. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Antum berangkat ke Mesir. Baik. Bentar. Waktu itu udah pernah naik pesawat belum? Jangankan naik pesawat aja nggak pernah ngelihat gitu kan. Serius? Itu jangankan pesawat. Di bandara segala macam nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Ya, naik pesawat, apalagi naik pesawat. Itu pertama kali naik pesawat. Makanya saya sudah bersyukur waktu itu. Umur saya ya bisa naik pesawat gitu kan, luar biasanya itu. Lihat bandara aja sudah bahagia gitu. Teman-teman itu foto-foto gitu. Saya apanya mau foto? Nggak punya HP gitu. Jadi berangkat ke Mesir tanpa alat komunikasi? Tanpa alat komunikasi ya. Cuman uang 1 juta? Itu ada di saku saya. Waktu itu saya pakai baju warna putih gitu ya. Masih ingat ya? Masih ingat, saya bawa baju pendek gitu dengan jaket. Nah, itu ada di saku saya. Karena kata Ustadz saya itu suruh ditukar di bandara saja. Saya tukar. Oh, money changer ya? Ya. Dapatlah $100. Tukar uang itu tukar ya? uang $100. Singkat cerita kita berangkat, sudah saya ke Mesir. Wallahu alam ibu saya seperti apa? Nggak tahu saya itu sudah antum? nggak tahulah saya. Sebentar, antum di Mesir berapa tahun Ustadz? 10 tahun saya berada di Mesir. 10 tahun. 10 tahun di Mesir. Sampai akhirnya? Sampailah akhirnya disambutlah saya oleh kakak-kakak kelas gitu ya. Banyak sekali kakak-kakak kelas karena saya ini terkenalnya pemain bola gitu kan. Jadi bahagia gitu teman-teman saya itu, ada pemain bola yang tangguh katanya kan yang datang. Nggak lihat kisah yang sesungguhnya gitu kan. Akhirnya sampai kuliah. Sampailah saya kuliah. Ini belum beasiswa? Belum beasiswa ya, belum beasiswa. Saya nyampe. Jadi gimana antum hidup $100 belum beasiswa? Itu enggak masuk akal 10 tahun. Nah, $100 ini ternyata belum belum banyak juga yang belum dibayar gitu ya. Ternyata di sana ada damgo matre itu 100 pon. Nah, dapat $100 ini dapat 500 pon. Nah, itu waktu itu ya 500 pon. Bayar damgo itu 100 pon. Sisa 400. Beli buku itu 100 tinggal 300. Saya masih ingat ini sumbangan masak, sumbangan beli pemanas air. Nah, itu masih 1 hari saya itu. Baru 1 hari. 1 hari masih di situ sudah sisa uang saya tinggal 150 pon. 50 pon. Aduh, kata saya 150 pon. Sumbangan lah bayar makan gitu ya. Seingat saya uang $100 ini 5 hari dengan perjalanan untungnya waktu itu perjalanan masih diongkosin lah oleh kakak-kakak kelas. 3 hari 150 pon ini habis sudah. Kata saya kayak gini nih, gimana ini gitu. Mau makan. Murni enggak ada uang sama sekali. Sama sekali saya tidak punya uang. Itu $0 itu ya. Sudah enggak ada lagi sudah. Baru 3 hari. Cuman saya mohon maaf ini mungkin saya ceritakan sedikit lah karena ini. Jadi saya seneng ngumpulin recehnya teman-teman yang dibuang yang 25 kiros, kemudian 5 kiros gitu ya. Mungkin itu di bawahnya pon ya? Di bawahnya pon gitu ya. Di bawahnya pon itu saya kumpulkan. Itu kan biasanya dibuang-buang oleh teman-teman gitu kan. Oh, karena kecil betul nilainya. Betul. Saya kumpulin. Untuk apa? Saya beli is. Gitu ya. Is itu apa? Is itu kayak ibarat roti lah. Nah, itu sepon itu dapat 20. Nah, itu bisalah menyambung hidup saya itu sampai beberapa hari. Nah, orang nggak tahu ya. Orang nggak tahu di tas saya itu ada is. Ada roti. Ada roti itu ya. Jadi kalau saya lapar itu saya makan itu yang keras itu sudah. Keras sudah kayak kerupuk gitu, tinggal digini-ginian aja makan itu. Tapi saya makannya sembunyi gitu ya. Kenapa Ustaz? Nggak enak lah lihat teman-teman kan. Saya bawa roti itu saya sembunyi. Kadang saya makan di kamar mandi gitu ya, sambil ke kamar mandi saya makan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah teman-teman juga baik-baik sih ya. Kadang kita ditraktir ini semuanya. Saya bilang kayak gini sama kakak-kakak kelas, adakah kata saya beasiswa di sini nih? Semuanya bilang nanti tahun ajaran baru semester atau 3 lah ya. Mungkin ya semester
2 lah kalau kita ya. Oh, semester 2. Semester 2 lah. Iya. Genap setahun gitu ya. Iya, genap setahun. Itu baru bisa katanya ada dibuka beasiswa. Itu pun kalau antum najah katanya. Najah tuh apa Ustaz? Lolos lah, lolos ya, lolos. Ada tesnya lagi berarti. Ya itu istilahnya di Al Azharnya kita naik tingkat. Di sana kan pakai tingkat. Kalau kita semester Oke. naik tingkat. Waduh, kata saya kalau setahun sudah mati nih kata saya kalau kayak gitu kan. Setahun. Udah mati. Tapi saya nggak mau berhenti di situ ya. Nggak percaya saya dengan kakak-kakak kelas saya itu. Saya ingin berusaha sendiri. Cari informasi ke teman-teman, ke orang Mesir, adakah beasiswa? Tanya. Ternyata waktu itu ada asrama Haramain ya, asrama Haramain yang sebenarnya tidak menerima mahasiswa baru kecuali setelah setahun. Oh, jadi minimumnya 1 tahun. Ya minimum 1 tahun. Tapi saya karena sering saya ke situ datang, gitu, saya pengen belajar lebih tenang. Kemudian ya kondisi saya seperti ini, gitu kan. Antum cerita gitu. Sudah saya ceritakan ke direkturnya, ke pimpinannya ya. Gini, beliau nanya apa yang bisa kami banggakan gitu dari antum gitu. Oh iya, antum nih hebatnya apa gitu? Ya itu hebatnya apa gitu. Iya. Insya Allah kalau hafalan, insya Allah ada hafalan kata saya kan. Waktu itu masih rajin-rajinnya ngafalin gitu ya. Murojaah sering. Dan insya Allah kata saya lulusan pondok pesantren. Jadi kalau di asrama sudah paham lah kata saya kan peraturannya. Itu udah jalan berapa bulan Ustaz semenjak antum ke Mesir? Itu 2 bulan. Sudah 2 bulan ya? 2 bulan itu ya. Saya harus, karena saya berangkat itu pas Ramadan itu ya. Pertengahan Ramadan kalau tidak salah saya berangkat. Saya harus bisa sebelum Idul Adha sudah harus di asrama ini. Kalau enggak ada yang nanggung hidup. Enggak ada yang nanggung ini kan. Jadi kelantang keluntung Ustaz. Bukan lagi ya begitulah. Kadang saya jalan gitu ya. Maksudnya ke kampus jalan kaki? Karena waktu itu jauh. Kadang saya numpang saja. Nah enaknya itu di sana. Ya, saya itu nggak mau, ini trik saya jangan ditiru juga trik saya. Oh ada triknya numpang. Ya, naik ke bis itu 80 coret. Itu coret itu apa? 80-nya dicoret namanya 80 coret gitu ya. Naik saya nggak jarang sekali naik di belakang. Saya naiknya di depan karena di sana itu adatnya orang sana. Bilang aja fil wara gitu kan, di belakang yang bayar. Padahal nggak tahu siapa aja yang di belakang, terserah saja gitu ya. Yang penting kita nyampe ke kampus. Ya, itu ininya. Jadi di belakang yang bayar. Belakang yang bayar. Teman antum atau enggak kenal siapa? Ya pokoknya kenal wajahnya aja. Itu ya. Saya bilang, "Bro, bayarin" gitu. Sudah. Enggak tahu namanya siapa gitu kan. Sampai hampir setahun itu kayak gitu terus. Akhirnya mendaftar di asrama. Di asrama alhamdulillah saya yang diterima. Sebelum Idul Adha saya sudah diterima. Betulan? Ya betulan saya diterima itu ya. Karena berkali-kali saya datang ke situ. Capek mungkin orang yang sudah capek gitu ya, ketemu lagi dengan antum lagi katanya. Ini yang kayaknya sih benar-benar butuh asrama gitu kan katanya. Terus saya diwawancarai karena saya nggak paham bahasa Amiyah. Oh iya, waktu itu beda bahasanya. Beda bahasanya. Bukan dengan bahasa Arab yang gitu kita ya. pelajarin ini ya. Tuh. Saya ditanya iqomah, naam saja gitu. Apa kata saya iqomah? Anak kira tinggal gitu ya. Tinggal di mana? Saya tunjukkan saya tinggal di Masakin Usman pada waktu itu kan. Lah katanya iqomah. Saya tinggal di Masakin Usman kata saya kan. Katanya kan gitu. Iqomah ternyata apa maksudnya? Ternyata iqomah itu visa. Iqomah itu visa. Mana visa antum katanya kan? Di asrama, nggak nyambung. Nggak nyambung asrama gitu kan. Akhirnya diterimalah saya di asrama. Alhamdulillah. Kaget juga orang-orang situ, orang yang penduduk asrama, kok bisa tumben-tumbennya katanya asrama Haramain ini menerima mahasiswa baru yang belum genap 1 tahun gitu ya. Jangan-jangan antum baru pertama kali? Ya, baru pertama kali itu. Makanya ini khoslak katanya kan. Kata pimpinannya itu hada khoslak. Ini khusus untuk kamu katanya kan. Untuk yang lain tidak saya terima gitu. Saking ininya ya. Ustaz, nih pertanyaan saya selanjutnya Ustaz. Kisah sedih apa? Kisah yang paling inilah yang bisa antum ceritakan biar bisa memotivasi ketika antum di Mesir, biar teman-teman mahasiswa, teman-teman yang lain bisa mengambil ibrohnya. Ada enggak kisah yang ya
Luar biasa Ya. ya. Itunya begini, kalau kata saya, jangan menjadi penghalang tidak ada uang. Mm-mm. Ya, untuk semangat belajar. Sayalah mungkin salah satu contohnya tidak punya uang. Bayangkan saya mau daftar S2 waktu itu, hanya uang saya hanya cukup untuk uang pendaftaran. Karena saya gagal pulang waktu Maksudnya ada, gagal pulang? 2010 kan ada demo itu. Oh, yang iya. dipulangin semuanya itu kan mahasiswa. Yang kasus ini ya. Pak Husni Mubarak. Husni Mubarak. Yang mau diturunkan itu. Nah, saya kena kloter ke-6. Tapi alhamdulillahnya Pak Husni sudah turun. Kloter ke-6 gagal berangkat gitu. Saya sudah siap-siapkan semua ini berangkat pulang. Alhamdulillah ya, mungkin dengan kalau masalah dana ya itulah tadi ya, mungkin saya jarang makan. Orang makan 3 kali, saya makan mungkin sekali. Udah biasa ya? Itu sudah biasa, itu di sana sudah kita tahan lah kita makannya. Karena di sana yang menjadi persiapan saya yaitu yang ada di tas saya. Untungnya nggak ada orang yang Buka tas. berani buka tas saya. Itu adalah harga diri gitu lah, harga diri gitu kan. Jadi semua rahasia antum tuh di dalam tas. Di dalam itu? tas saya, gitu ya, di dalam tas. Saya memang tas saya taruh di bawah ranjang gitu ya, di bawah ranjang saya taruh tas saya. Nanti kalau saya mau berangkat baru saya ambil. Gitu. Jadi ketika orang makan ke kantin, ke kafe-kafe, Ya kita cuman ngelihat saja lah gitu ya. Orang ketawa-ketawa makan di kafe di mana itu saya tidak gitu ya. Saya ya biasalah karena saya uang saya hanya. maksudnya antum nggak ngeluh apa? Kenapa kok aku kayak gini banget gitu? Enggak juga ya? Ya ngeluh juga sih iya. Ya ngeluh juga sih iya gitu ya. Namanya juga manusiawi. Saya mengeluhnya Sedih begini. banget hidupku gitu ya. Dan itu pun diejek ya. Ada juga yang ngejek saya. Masa sih orang kampung katanya belajar ke Mesir gitu. Nggak percaya? Ya masa orang kampung belajar ke Mesir gitu. Maksudnya apa tuh? Ya mungkin ngejek juga lah, mungkin yang ngejek lah. Saya cuman ya Dari kampung. mengelus dada lah gitu kan. Dari kampung. Mana ada orang kampung punya uang gitu kan. Ada juga yang begitu ya? Ada juga ya. Saya dengar sendiri tuh itu. Depan mata lah kata saya, la ilaha illallah. Ya saya mau balas apa gitu kan. Memang saya orang kampung, memang orang nggak punya uang gitu. Ya mau apa yang mau dibanggakan gitu kan. Tapi saya bilang gini, ya saya orang kampung. Tapi kecerdikan masih bisa kata saya Tak adu lah ya. bisa kita adu lah kecerdikan. Ya saya walaupun nggak pintar-pintar amat lah kata saya, tapi ya rajin-rajinan oke lah kita sama-sama rajin lah kata saya kan. Ya walaupun saya orang kampung, memang saya satu-satunya dari kampung saya yang berangkat ke Mesir. Itu pun nyasar lah itu ya namanya. Oh jadi waktu itu belum ada orang kampung itu? Nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada. Oh, Gitu ya. Cuman saya saja yang ke situ ke Mesir ya, berangkat ke Mesir. Kan gitu. bahasanya kan mustahil banget, nggak mungkin banget kan? Bahkan kampung saya itu pun mustahil katanya kan. Mustahil antum berangkat ke Mesir dengan biaya segitu banyaknya. Seperjalanan kuliah di Mesir Itu. akhirnya selesai. Alhamdulillah saya 10 tahun di sana. Nah ini ada satu kebahagiaan bagi saya. Apa itu? Kebahagiaan saya, alhamdulillah selama saya belajar di sana. Satu, tidak pernah saya meminta uang sama orang tua saya. Ini satu, Sama sekali? Sama sekali. Maka itu tadi yang sebelum saya berangkat tadi saya bilang itu, anggap saya meninggal. Itu ya, anggap saya meninggal. Sebentar, bisa komunikasi dengan orang tua pertama kali berapa lama setelah berangkat? Nah setelah berangkat ini saya nah ini karena gara-gara nggak punya HP ya. Jadi enggak ada sama sekali alat penyambung ini ya? Saya ingat saya itu, saya pernah nelpon pertama kali di tahun 2006 itu, kalau nggak salah bulan November. Saya nelpon itu ya sekali. Itu pun cuman halo, karena kakak saya yang nelpon. Halo kata saya, oh itu udah ibu saya. Halo, itu pun pakai teleponnya teman. Sudah janjian, sudah kebetulan pas itu ya waktunya dengan sana. Oh itu harus menyesuaikan Sudah lagi nyesuaian. ya? Saya ditelepon subuh gitu ya. Nggak tahu di sini jam berapa sudah waktu itu. Saya ditelepon cuman halo dari Indonesia. Halo katanya. Kalau bahasa saya gini ya. Kamu kah geni katanya kan saya dipanggil geni gitu kalau di kampung. Kamu kah geni gitu kan. Iya, sudah mati. Nggak ada lagi, sudah putus. Habis katanya itu berapa pulsanya habis berapa puluh ribu. Sudahlah kata saya. Apa perasaan antum pas dengar suara senang gitu? Ibu saya belum ngomong. Oh, Ibu saya belum ngomong. baru petugas. Masih kakak saya yang ngomong gitu kan. Kakak saya itu yang ini.
Halo, kamu kan? Ya kata, sudah habis, tutup semua sudah. Akhirnya berjalanlah 1 tahun. Setahun itu saya baru, ya itu tadi yang halo itu tadi. Saya ditelepon ibu saya. Ibu saya mungkin sudah ya gelisah lah di kampung. Nggak tahu kabar anaknya. Nggak tahu kabarnya mau apa. Bahkan ada juga yang ngasih tahu itu ke mungkin berita-berita nggak tahu lah dari mana ibu saya Dapat infonya itu saya nggak makan di sana, kemudian istilahnya jadi gelandangan gitulah gitu ya. Yang saya juga ya? Ada juga yang informasi, siapa ya kata saya yang informasikan ke ibu. Ibu saya kan orang sudah punya penyakit lah gitu ya. Tambah khawatir ya. Tambah khawatir gitu. Sampai sekarang saya bilang kalau sama ibu saya ditanya uang itu selalu saya ada, bilang ada. Walaupun nggak ada gitu ya. Nggak ada. Ya alhamdulillah 10 tahun ini ada bahagianya. Bahagianya saya alhamdulillah sejak saya di Mesir saya bisa mengirim orang tua saya uang gitu ya. Sudah istilahnya sudah cukup lah saya dengan ada beasiswa, kemudian saya juga bekerja dan alhamdulillah saya juga bisa menyelesaikan S2 saya gitu ya dengan beasiswa pribadi. Gini Ustaz, dari antum dulu orang yang tidak mampu sampai bisa menyelesaikan S2, ketika waktu itu antum sadar antum tidak bisa bayar misalnya ya, tidak bisa hidup, tidak punya uang gitu ya, antum tidak ada pikiran nyalahkan orang, tidak juga nyalahkan nasib gitu ya, tetap muter kepala mau bisa bertahan hidup gitu, nggak aneh ya antum? Saya nggak menyesali lah kehidupan kita yang mungkin memang sudah begitu takdirnya. Tapi begini, prinsip saya begini, saya harus jadi manusia. Ini bisa ditafsirkan jadi manusianya. Saya harus jadi manusia. Nggak peduli apa yang nanti akan terjadi, gitu ya. Saya ingin jadi manusia. Saya ingin buktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa membiayai diri saya pribadi. Waktu itu yang ngomong nih Mujeni yang nggak punya uang. Yang nggak punya uang gitu ya, nggak punya uang gitu sama sekali. Saya buktikan itu, harus buktikan. Karena memang banyak sebagian di kampung saya gagal gitu gara-gara biaya. Iya kan itu kan biasa banget tuh kan, nggak punya uang terus nyerah gitu. Saya nggak akan nyerah. Bahkan waktu saya bilang gini waktu di Al Azhar ya, saya akan robohkan tembok Al Azhar. Gitu ya. Ngeri nih. Saya akan robohkan tembok Al Azhar. Masa sih sekelas Al Azhar kata saya walaupun Fir'aun banyaknya begitu kan, nggak bisa dirobohkan. Maksud saya itu untuk penyemangat saya. Iya. Kita bisa sukses di Al Azhar. Gitu ya. Walaupun memang di S2-nya saya tidak sukses lah ya di Al Azhar karena mungkin terlalu sulit kan mungkin ya. Tapi saya nggak berhenti di situ ya. Cari yang lain, tempat yang lain yang bisa. Nah, saya akhirnya di Open gitu ya. Di Open University ya. University. Disitulah saya ketemu juga dengan orang-orang Al Azhar semua. Bayar. Nah, cuman bedanya gini. Kalau orang kaya itu agak santai hidupnya. Ya, ini. Orang orang kaya itu santai hidupnya. Mau beli apa saja oke. Ada. Mau tidur oke, gitu ya. Oke. Sampai sekarang saya itu tidak punya kasur. Sejak 10 tahun ya tidak punya kasur. Tinggal di Mesir. Di Mesir tidak punya ini. Pokoknya ada punya teman, diambil aja. Gitu. Kadang numpang sama teman tidur berdua gitu ya. Itu saya nggak punya ini. Dan antum nggak pernah nyesalin itu semua? Saya tidak menyesal. Saya buktikan gitu ya. Orang kampung harus bisa S2. Gitu ya. Orang kampung bisa S2. Apapun yang terjadi. Waktu itu mungkin teman-teman kalau dengar, wah, itu mimpi. Sudah wah sekali tuh ya. Yang mendapatkan titel MA itu masih satu-satunya saya di kampung ya. Masih mendapatkan titel MA itu masih satu-satunya saya di kampung gitu ya. Jadi Ustaz mungkin ini pecah rekor ya. Itu ya. Pemecah rekor ya. Semuanya. Nah, itu jadi inspirasi bagi teman-teman. Saya selalu diikutin ya oleh mereka. Waktu saya belajar di pesantren pun juga banyak orang yang ikut masuk ke pesantren. Dan di asrama itu pun saya bagian dari pengetes untuk mahasiswa Indonesia ya, Asia Tenggara yang mau masuk ke Haramain itu ya. Saya dipercaya di situ. Akhirnya ya. Akhirnya dipercaya. Intinya gini, kalau antum rekomendasi, nah kita terima gitu ya. Kalau enggak, karena ini semuanya teman-teman seperjuangan saya terima aja gitu kan, terima terus gitu ya. Akhirnya beberapa orang yang masuk ada banyak masalah, di stop lah
Al-Azhar oleh mereka. Bagaimana ini ternyata banyak masalah juga Banyak mungkin. masalah. Saya dipanggil ke kantor. Gitu. Diomelin lah. Kenapa orang teman yang kamu rekomendasikan nggak seperti antum gitu katanya kan? Saya jawab, kan nggak semuanya orang seperti saya gitu kan. Apa itu melanggar, nggak tidur di asrama katanya kan. Itu kan tinggal peraturan asrama aja kata saya di ini. Oke. Ustadz, luar biasa tadi, terakhir nih Ustadz, pertanyaan saya. Apa pesan antum kepada seluruh mahasiswa, tidak hanya di UMKT tapi seluruh mahasiswa Indonesia di tengah kondisi pandemi seperti ini, ekonomi susah gitu kan, yang pasti berimbas kepada biaya kuliah yang susah. Bagaimana pesan antum? Sahabat semuanya, sahabat ya, semuanya ya, dimanapun saja berada, jangan menjadi alasan, ya, jangan jadi alasan tidak ada dana. Ini saya kadang sedih begitu ya, sedih kalau orang mahasiswa alasannya tidak punya dana, tidak punya ini dan seterusnya. Saya mau ngomong itu nggak berani karena saya nggak ngerasain kan. Nih antum ngerasain nih. Saya kadang sedih, menangis saya kalau bilang seperti saya lo buktinya gitu ya, nggak punya dana, nggak dibayarin oleh orang tua saya bisa gitu loh ya. Ke Mesir lagi ya. Ke Mesir lagi gitu. Sampai sekarang pun saya tidak dibayarin oleh orang tua saya. Ini pesan ibu saya, bapak saya ya. Saya sudah ikhlas meninggal. Kata bapak saya ini, kan, saya kutip kata bapak saya. Kutip bapak dia. Saya sudah ikhlas meninggal karena anak saya yang satu ini sudah bisalah saya bisa naik pesawat katanya kan. Bapak saya waktu itu saya menikah, dia bisa naik pesawat. Itulah saya sudah ikhlas katanya meninggal. Sudah kehidupannya sudah selesai sudah katanya. Hanya satu cita-cita bapak saya itu bisa naik pesawat gitu kan. Alhamdulillah sudah bisa naik pesawat. Saking tidak pernahnya naik pesawat. Saking tidak pernahnya ya. Naik pesawat. Kembali lagi ke permasalahan itu. Tetaplah berjuang. Intinya pasti ada peluang. Ya, cari peluang itu, jangan malu mencari beasiswa, cari bekerja. Memang kita ya waktu kita memang di situ orang santai kita bekerja, kemudian orang jajan kita tidak jajan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita ya, untuk pendidikan kita. Saya begini, ini mungkin terakhir kata saya. Saya kutip kembali bahwa saya harus jadi orang, menjadi manusia yang bisa dihargai dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya dengan itu saya kejar pendidikan itu ya. Tidak peduli mau apa status saya, mau apa ininya, yang penting saya bisa sukses, bisa istilahnya samalah dengan orang lain punya titel ya, bisa kita juga punya titel gitu ya. Orang bisa baca ya, kita juga bisa baca. Makanya jangan pernah kalian berhenti untuk belajar, berhenti gara-gara tidak punya dana. Banyak sekali peluang saudara-saudaraku semuanya. Apalagi di Indonesia itu banyak sekali orang baiknya gitu ya. Banyak sekali orang baiknya. Saya tidak pernah malu kata saya. Minta tolong ya, karena memang kita jujur gitu ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah sekarang ya itulah mungkin salah satu kisah saya. Inilah buktinya orang yang dibilang orang desa, orang yang kampungan, sandal jepitnya beda sebelah, orang gaptek gitu ya. Tahu nggak kalian saudara-saudaraku semuanya? Saya punya laptop itu tahun 2012. Itu baru, aduh la ilaha illallah gitu ya, ngetik aja belum bisa itu, nggak ngerti ini diapain ini kata saya. ini diapain ini, saking gapteknya gitu ya. Tapi karena zaman yang sudah kita ini merubah kita ya, kita harus tahu gitu ya. Ya belajarlah kembali semangat, jangan pernah putus asa. Tidak peduli corona, nggak ada uang, mau corona mau apa saja kondisinya. Saya pun sama, dulu ada terjadi di Mesir ya, demo dan semuanya, tetap saja saya harus kuliah, harus selesai saya kuliah ini. Maju terus ya, maju. Tapi saya punya prinsip. Ini prinsip harus kalian juga bisa ditiru atau tidak ya. Prinsip saya harus selesai pendidikan saya sebelum menikah. Gitu ya? Ya, itu prinsip saya. Prinsip harus selesai saya S2 saya, siapapun wanitanya nanti setelah S2 monggo kata saya. Gitu tidak ya. masalah. Tidak masalah. Dan yang beruntung adalah ibu. Nah, itulah ibunya ya. Itu yang beruntung. Ibunya nonton, Bu. Itu ya, yang beruntung. Kenapa? Banyak sudah orang yang mengajak menikah dengan saya di tahun-tahun itu ya memang di masa-masa puber itu ya luar biasa, godaannya luar biasa. Kita pun juga kadang nggak konsentrasi. Tapi saya punya prinsip. Saya nggak ingin memalukan orang tua saya, itu yang pertama. Ya, saya ingin membahagiakan kakak-kakak saya yang sudah bersusah payah berkorban menjual sapi, kemudian menyumbang ini. Terus
apa yang bisa saya berikan kepada mereka gitu ya. Ya setidaknya saya sukses lah. Akhirnya saya S3, S2 gitu ya. Kakak-kakak saya bilang bangga lah sudah ya, bangga sudah S2. Bisa nggak katanya antum lanjutkan ke S3 gitu ya. Ini bisa tolong dibantu Pak Bisa nggak Rektor. katanya ke S3. Kata saya, kalau di Mesir saya ampun. Ya Di ampun. Mesir saya ampun, kata saya. Kenapa? Kapan saya harus nikah ini? Gitu. Prinsip saya kembali di tahun 2016. Saya nyampe ke Samarinda. Prinsip saya begini, pilihan saya. Itu kita harus punya pilihan. Sahabatku semuanya harus punya pilihan. Jangan kalian campur adukkan antara nikah dengan pendidikan. Bagi saya itu nggak akan mampu ya. Pilih salah satunya, menikah atau berhenti kuliah. Kalau kalian ingin menjadi manusia, kejar dulu pendidikan, ya. Kejar dulu, insya Allah kalau sudah punya pendidikan, Jodoh menyusul. Ya, jodoh itu banyak sekali ngantri sudah itu, banyak sekali ngantri itu ya, ngantri. Jadi Ustaz, yang penting jangan menyerah. Yang penting harus niat dari kitanya ini ya. Ya, Jadi walaupun orang tua susah, setengah mati ya, kalau kita berusaha ya insya Allah. pasti ditunjukkan jalan. Insya Allah itu ya, itu prinsip saya. 2016 prinsip saya lagi. Saya pilihannya ada dua. Apakah saya harus menyelesaikan S3 atau menikah? Oh ternyata di 2016 itu ada jodohnya. Jadi Dijodohin pilihannya menikah. Ya jadi S3, S3 gitu ya. Jadi S3. Ya sudahlah itu istri lah gitu ya. Istri jadi 2016. Tapi satu lagi yang menjadi bahagia saya. Ini mungkin kalian sudah pernah belajar tentang orang sukses ya. Nah, kesuksesan itu satu, jangan pernah lupakan orang tua ya. Ya, alhamdulillah ini menjadi kebahagiaan bagi saya, kebanggaan bagi saya. Itu aja motivasi antum selama ini ya. Selama itu saya nggak pernah melupakan orang tua saya. Saya bagaimana caranya saya bisa membahagiakan orang tua saya, ya. Alhamdulillah ini bukan juga pamer, bukan juga ria, tapi alhamdulillah dari sejak saya di Mesir sampai sekarang, alhamdulillah saya bisa menggaji orang tua saya, walaupun tidak seberapa nilainya ya. Adalah yang dikasih. Daripada orang tua saya sudah bersusah payah, saya hanya bisa beberapa ya ratus ribu sajalah sampai sekarang, tapi alhamdulillah saya rutin ya. Saya berikan setiap bulan. Itu yang menjadi kebahagiaan saya, dan saya sekarang sudah ya kehidupan saya baru merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Baru saya merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Itu tahun 2013. Oh ternyata saya ini manusia gitu kan. Ternyata saya ini manusia. Itu manusia yang seutuhnya gitu. Istilahnya sudah merasakan, sahabatku semuanya. Saya kerja banting tulang gitu ya. Sudah. Saya itu pas pas ujian ya. Karena saya harus punya uang juga. Saya buat nyetak PIN itu ada orderan dan harus diambil besok. Itu subuh sudah selesai. Saya pun juga harus ujian. Dan ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya buat itu PIN itu ya. Karena ya saya yang sudah lihai di situ kan, sudah buatnya. Kalau orang lain ini banyak salahnya gitu kan. Saya mau ujian ini, S2 lagi, saya mau ujian S2. Kapan saya harus belajarnya? Ini tanggung jawab, ini juga tanggung jawab. Iya. Sahabatku semuanya, saya nggak tidur. Ya. Selesai itu jam 4. Orderan itu jam 4 selesai. Saya nggak kalau tidur ini kebablasan ini kata lewat saya. pasti. Lewat ini. Sudah baca buku saya dari jam 4 itu sampai jam 11. Ya. Siang? Sampai jam 11 siang, karena itu ujian nanti jam 1. Saya baca buku. Nggak tidur saya. Itu sudah ngantuk-ngantuk gitu. Sudah apa gitu, sudah 5 watt. Oleng. Ternyata di ruangan blank juga nggak bisa jawab. Tapi ya itu tadi ya. Saya berdoa di situ di ruangan itu. Saya berdoa kepada Allah itu, ya Allah, ujian apa lagi yang harus saya terima gitu kan? Istilahnya apa ya? Bukan mengeluh juga sih. Ujian apa lagi sih yang harus saya terima ya Allah, kata saya. Saya sudah berusaha dengan semampu saya, sudah belajar, sudah ini. Izinkan saya ya Allah, kata saya, tenang saja, tidak ngantuk aja, kata saya. Akhirnya saya beruduk gitu ya. Oh langsung segar gitu langsung. Sudah kebetulan jawabannya itu pertanyaannya itu mudah-mudah aja. Oh alhamdulillah ini mudah, kata saya. Yang saya baca aja ini, yang jam 4 saya baca itu keluar yang keluar. Semua. Alhamdulillah keluar. Oh bahagia saya, la ilaha illallah itu, kata saya kan. Habis itu saya tidur semalaman. Iya. Ya mungkin itulah ya kisah saya yang mungkin banyak orang yang sama, tapi ya saya lah sendirian juga yang merasakan itu. Gitu ya.